Oke guys, maksudnya di sini ialah total lockdown ini maksudnya tidak dilakukan secara keseluruhan guys, tetapi ia hanya tertumpu kepada kawasan-kawasan yang mempunyai ataupun mengalami pandemik yang lebih. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, kepada kalian, kepada teman-teman, sahabat-sahabat Uncle, pada yang tengah menonton, Uncle mendoakan supaya anda berada di dalam kondisi sehat walafiat, sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. So guys, pada kali ini topik yang bakal kita akan bincangkan ialah berkenaan tentang, yaitu dengan judulnya negara lain heran bagaimana bisa ekonomi Indonesia ranking kedua paling oke guys. Dan itu merupakan daripada channel yaitu News Cinema guys. Jadi guys, jangan lupa berikan sokongan-dukungan kalian dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Jadi guys, saya sangat-sangat penasaran guys, mengapa dan kenapa Indonesia, negara lain, negara jiran tetangga lain ya, menjadi satu benda yang heran. Kenapa Indonesia bisa melonjak dari segi pembangunan, dari segi sistem ekonominya dengan lebih baik, dengan lebih yang stabil disebabkan perkara hal ini guys. Jadi guys, tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. News Cinema guys. Menteri Erik, ekonomi Republik Indonesia peringkat 2. Wow. Di antara negara G20 di tengah pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi kedua di negara guys. Wah. Ini sesuatu berita yang sangat-sangat menarik ya. Erik puji Jokowi tak lockdown. Wow. Ekonomi Republik Indonesia ranking kedua. Video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jangan lupa guys. Erick Thohir puji Jokowi. Ekonomi RI ranking 2 paling oke di G20. Paling oke Menteri guys. Badan Usaha milik negara Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown atau isolasi wilayah merupakan langkah tepat menjaga perekonomian nasional. Pemerintah memilih melaksanakan pembatasan sosial berskala besar PSBB sejak Maret 2020. Dengan segala upaya yang kita lakukan dan Pak Jokowi tidak melakukan lockdown adalah tepat. Terbukti dibanding G20 kelompok negara ekonomi 20, kita mungkin ranking 2 atau 3 yang ekonominya paling oke, kata Erick seperti dikutip dari Antara Jakarta Senin 10 Agustus. Sementara beberapa negara lain, lanjut dia, mengalami kontraksi yang cukup dalam, bahkan ada yang minus hingga. Oke guys, maksudnya di sini ialah total lockdown ini maksudnya tidak dilakukan secara keseluruhan guys, tetapi ia hanya tertumpu kepada kawasan-kawasan yang mempunyai ataupun mengalami pandemik yang lebih tinggi dari segi jangkitan. Ibaratnya orang kata, walaupun tidak total lockdown, tetapi dari segi pertumbuhan ekonomi itu dapat diteruskan dengan lebih jaya guys. Sebab itulah Indonesia dapat ranking kedua. Dari segi perubahan ekonomi dapat dijayakan dengan lebih baik guys. Wow. 17%. Badan Pusat Statistik BPS merilis pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 5,32% atau untuk pertama kalinya masuk zona negatif sejak 1999. Larinya kita lambat, ternyata ada yang lebih lambat. Kita memang minus tapi kecil. Lari lambat tapi aman, kata Menteri Erik yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di tengah pandemi, ini barulah guys ya, sebab yang mengatakan ataupun yang memuji ini adalah di bawah Menteri Jabatan Bapak Presiden Jokowi, terutamanya dari segi menteri yang mengurus hal-hal ekonomi yang berada di Indonesia. Ini terbukti dan dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan Indonesia adalah negara yang mempunyai ekonomi terbaik, terbest guys, di antara 20 negara yang memegang ya ekonomi terbesar di dunia guys. Sesuatu fakta yang sangat-sangat menarik guys ya.
Lanjut Menteri Erick Thohir, aktivitas bisnis juga terpengaruh. Dia meminta pelaku usaha untuk memahami dan bersabar di tengah kondisi saat ini. Bersabar, ya. Kalau mau kecewa dari sekarang, suka tidak suka bisnis kita akan balik 100% pada kuartal pertama 2022 katanya. Saat ini Menteri Erick mengatakan pemerintah sedang berupaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran agar ekonomi nasional pada kuartal 3 dan 4 tumbuh. Penyerapan anggaran hampir 1.400 triliun. Ini challenge yang luar biasa. Bagaimana kita mencoba cegah atau mengurangi resesi, juga menciptakan rasa aman, sehat, dan pasti stimulus bisa berjalan, ucap Menteri Erick. Oleh karena itu, guys, apa yang saya nampak selain daripada mereka menyebut tentang bagaimana pelaksanaan ekonomi itu dapat diteruskan, saya nampak juga Indonesia ni ramai pelabur-pelabur ataupun investor-investor datang ke Indonesia untuk membuat satu pelaburan yang berada di Indonesia. Dan ternyata guys, pelaburan yang mereka laksanakan itu di Indonesia tidak sia-sia guys, malahan ia menjadi satu keperluan dan peningkatan dari segi impact, pendapatan dan sebagainya. Dan ini menjadikan Indonesia dapat dijadikan satu tempat pelaburan guys, tempat lombong emas. Apa yang saya katakan? Lombong emas guys. Wah, satu potensi yang sangat-sangat terbaik walaupun berada di dalam keadaan tengah pandemik yang tengah berlaku guys. Itu Menteri Erick meminta agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan karena menentukan kapan masa pandemi berakhir dan pemulihan ekonomi. 3M, masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, karena tanpa dukungan masyarakat secara menyeluruh, pertumbuhan sektor-sektor tidak akan berjalan, ujarnya. Betul. Wah. Oke guys, demikianlah sebentar tadi apa yang kita dapat saksikan, bahwa Indonesia merupakan salah satu yang kita nampak ekonomi mereka bisa melonjak ranking kedua daripada secara keseluruhan 20 negara yang memegang kuasa ekonomi terbesar di dunia guys, di mana Indonesia ranking kedua, di mana kita dapat lihat dan saksikan bagaimana Bapak Presiden Jokowi dapat menguruskan ya sistem ekonomi walaupun dalam keadaan kesukaran ya, dengan keadaan di tengah-tengah pandemik, tapi Indonesia dapat menerapkan, dapat melancarkan dengan suasana ekonomi dengan lebih baik guys. Seperti mana yang kita nampak Menteri Erick yang mana mengurus berkaitan tentang hal-hal ekonomi dapat memberikan satu kredit kepada Bapak Presiden disebabkan berjaya melonjakkan Indonesia itu dapat ranking kedua. Dan ini merupakan salah satu perkara yang harus kita jadikan perkara sumber rujukan, bahwa ia adalah salah satu fenomena yang agak-agak luar biasa dalam sesuatu yang sangat kita menghadapi saatnya kesukaran, tetapi Indonesia bisa membuatkan ekonominya itu lebih mempercayai. Dengan syarat guys, ialah pematuhan dari segi SOP, pematuhan dari segi protokol kesehatan. Rakyat di Indonesia perlu menerapkan disiplin dengan lebih tinggi guys. Itu yang paling diutamakan. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada negara Indonesia dan kepada negara jiran tetangga, dan juga seluruh negara harus kita jadikan Indonesia ini sebagai satu tempat yang bagi Uncle kiranya bisa membuat sebagai satu inspirasi supaya kita dapat sama-sama mempertingkatkan ekonomi kita dengan lebih baik insya Allah. Oke guys, dan bagi saya negara Malaysia harus jadikan Indonesia ini tempat ekonominya dijadikan sebagai ukuran bagaimana kita dapat melaksanakan sesuatu kejayaan itu dengan hasil dan juga kerjasama yang lebih terpadu guys. Lebih baik, kerjasama yang lebih baik, momentum yang lebih baik, kerjasama yang lebih efisien. Itu yang paling penting. So guys, saya rasa itu sahaja pendapat dan komentar Uncle. Apa pendapat anda guys? Jangan lupa turunkan komen anda di ruangan komentar YouTube Uncle. So guys, itu sahaja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang dengan video-video yang lebih menarik, dengan perkara-perkara yang harus kita jadikan dukungan dan juga perkara-perkara inspirasi insya-Allah. So guys, itu sahaja. Thanks for watching guys. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.